Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kaffa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati, serta saudara-saudari muslim dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha agung, Zat yang maha bijaksana, di mana seluruh alam dan seisinya senantiasa tunduk dan patuh atas ketentuannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang paling mulia derajatnya, yang paling terpuji akhlaknya, yang paling bijak imannya, dan paling rendah hati, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullahu ta'ala, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Berbicara tentang iman, iman merupakan asal kata dari bahasa Arab yang biasa kita artikan keyakinan atau kepercayaan. Kata iman berasal dari al-amnu, amina ya'manu amnan, yang berarti aman, tentram, tenang. Artinya, orang yang yakin kepada Allah akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, tenang dari kegelisahan, dan aman dari ancaman dunia dan akhirat. Dalam agama, tidak bisa jika tidak dilandasi dengan keyakinan. Kalau dasar kita hanya sebatas pengetahuan, maka kekuatan keyakinan kita akan berkurang. Ketika kita yakin seyakin-yakinnya, maka itulah yang dinamakan iman. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran tentang sesuatu yang tidak nampak, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakinlah kepada Allah walaupun tidak nampak dalam pandangan kita. Seperti yang telah ditetapkan, kita sebagai umat Islam harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama, ma'rifatu bil qalbi, keyakinan kita terhadap Islam. Yang kedua, qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan, seperti 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, amalun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan dan perilaku kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullahu ta'ala, iman itu harus diyakini dari dalam hati. Seperti yang telah kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Perlu kita ketahui bahwa menjemput pertolongan Allah salah satunya dengan melakukan ibadah sholat tepat waktu. Sholat merupakan kewajiban seorang muslim yang tidak bisa ditawar. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis Rasul Amri al-Islamu wa amuduhu sholatu. Inti pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat.
Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Banyak orang yang bilang, saya sudah sholat, tapi kehidupan saya tidak maju. Saya sudah sholat, tapi doa saya belum dikabulkan. Saya sudah sholat, tapi masalah hidup saya masih banyak. Sehingga dari sanalah kita perlu introspeksi diri. Sholat yang seperti apa yang bisa menjemput rahmat Allah? Tanpa kita sadari, bisa jadi kita sholat karena harta yang dikejar di dunia, karena ada nafsu keinginan yang bukan merupakan kebutuhan diri kita. Hadirin rahimakumullahu ta'ala, berikut ini kita berbicara tentang tauhidullah. Tauhidullah mengajarkan kita sebagai hamba Allah wajib beribadah kepadanya, yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, dengan perilaku yang terpuji dan segala kekhususannya. Para ulama membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan yang biasanya disebut i'tiqad. I'tiqad yang berarti keyakinan yang sangat meyakinkan kita bahwa hanya Allah yang mengatur segalanya, yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Semua itu hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukannya. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshil laylan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersenyam atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan menciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah bentuk taat ibadah kita kepada Allah, baik itu dalam hal cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, serta ikhlas kepada apapun yang telah diberikan kepada Allah. Seseorang yang memahami tauhid rububiyah dituntut untuk mentauhidkan uluhiyahnya. Dengan mengetahui tauhid uluhiyah, semua ibadah kita, baik sholat, puasa, dan semua bentuk ibadah hanya dituju kepada Allah saja, tanpa perantara yang lain. Yang ketiga adalah asma wa sifat. Asma wa sifat yang artinya nama dan sifat-sifatnya. Asma wa sifat adalah iman yang baik terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, seperti yang tertera pada 99 Asmaul Husna dan Al-Quran. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya Nurul Hafizah, NIM 21107010003. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.